Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang bersama-sama kembali. Ini adalah minggu yang luar biasa. Kita baru saja merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka, di mana kita mengenang kembali perjuangan bangsa Indonesia, para pahlawan yang berjuang dan mewariskan bangsa yang besar ini bagi saudara dan saya. Dan biarlah kita setiap orang Indonesia mengambil bagian melalui karya-karya talenta-talenta kita, sehingga kita membuat Indonesia menjadi Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju. Hari ini saya membagikan sharing firman Tuhan tentang warisan yang bijak yang perlu kita tinggalkan. Dan saya akan kupas bagaimana pentingnya, bagaimana kita bisa mengambil bagian untuk meninggalkan warisan yang bijak ini, dan kenapa penting untuk meninggalkan warisan yang bijak ini. Perenungan ini saya dapatkan ketika kemarin malam saya menerima teks daripada anak muda yang ayahnya pernah bekerja bersama-sama kami, suami dan saya. Dan memang kami kehilangan kontak karena beberapa tahun yang lalu ya kami pindah, dan dia juga bekerja di tempat lain dengan kesibukan masing-masing. Sampai minggu lalu saya bilang sama suami saya bilang, kok saya teringat terus ya sama keluarga ini. Dan suami saya bilang, cari dong Mon kontaknya. Dan saya coba cari, tidak ketemu ya, lewat sosial media juga saya cari. Sampai kemarin malam saya terima teks dari anaknya. Tentu saya suka cita banget, saya bilang, wah ini jawaban doa Tuhan kita luar biasa. Dan saya tanya, gimana keadaan mami, papi, dan adik-adik ya. Karena saya tahu bapak ini mempunyai 5 orang anak, dan yang kontak saya adalah anak yang tertua. Lalu dia berkata, ternyata papanya sudah tidak bersama-sama lagi. Saya kaget banget saudara, saya kaget banget karena ayahnya itu masih muda, belum tua-tua gitu ya, keadaan tubuhnya sehat. Dan ayahnya itu dekat sekali sama anak-anak saya yang waktu itu masih kecil-kecil ya, yang si kembar 3. Saya akhirnya bilang sama suami, kamu deh yang ngomong ya. Dan suami saya call and talk, ternyata ayahnya kena serangan jantung dalam waktu singkat pulang ke rumah bapak gitu ya. Dan saudara, yang saya mau tekankan adalah walaupun bapak ini adalah seorang yang sederhana, bukan orang yang berkelimpahan, yang kaya dan sebagainya, tetapi ia telah meninggalkan warisan rohani yang luar biasa untuk keluarganya. Bukan hal-hal yang bisa dibeli dengan uang, tetapi kehidupannya telah menjadi teladan yang luar biasa. Bahkan bapak ini saudara mempunyai visi untuk anaknya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai dan diurapi. Dan memang anak yang tertua sekarang menjadi hamba Tuhan yang dipakai melayani banyak jiwa-jiwa yang luar biasa saudara-saudara. Dan juga bapak ini adalah a godly family man, di mana dia begitu setia dengan istrinya, dia pekerja keras saudara, dan penuh dengan sukacita walaupun melewati banyak tantangan. Selain itu saudara, dia adalah orang pertama di dalam keluarga besarnya yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Walaupun seluruh keluarga besar menjadi marah, gak mau ngomong, gak ketemu dan sebagainya, tetapi dia tetap menabur kasih. Dia tetap reach out untuk ke orang tuanya, kepada kakak adiknya, saudara yang dikasihi. Dan ini adalah teladan, warisan yang indah, di mana anak-anaknya bisa melihat apa yang ayahnya lakukan itu menjadi suatu fondasi dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai waktu penguburan daripada ayahnya, ini terjadi sebelum COVID ternyata saudara, yang datang itu lebih daripada 1.000 orang. Walaupun penguburannya itu begitu sederhana, tetapi begitu banyak orang yang datang to pay the last respect, untuk memberi penghormatan terakhir. Waktu penguburan itu juga ada seorang pengemis yang saudara yang datang, dan dia menangis. Lalu salah satu keluarga bertanya, kenapa kamu kok menangis? How do you know my dad? Bagaimana kamu bisa kenal ayah saya? Dan dia bilang, waktu saya tidak punya makanan, waktu saya dalam kelaparan, ayah kamulah yang memberi saya makan. Saya melihat seorang ayah almarhum yang mempunyai hati yang besar saudara, di mana dia selalu memberikan hidupnya untuk melayani jiwa-jiwa, walaupun
mungkin saat itu dia sedang dalam kekurangan. Saudara, biarlah hari-hari ini kita juga menginvestasikan kehidupan kita sehingga kita bisa meninggalkan warisan rohani itu. Warisan ilahi seperti apa yang kita mau tinggalkan untuk generasi selanjutnya, untuk keluarga kita. Yes, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Seperti Yesus, dia berkorban untuk saudara dan saya. Biarlah kita berkorban untuk mengambil bagian seperti para pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Saat ini kita berjuang untuk bisa meninggalkan warisan ilahi yang bijak. Bagaimana kita dapat meninggalkan warisan ilahi? Firman Tuhan berkata seperti ini dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Yang pertama, saudara, adalah investasikan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan dan pergunakan waktu yang ada. Waktu itu sangat berharga, saudara, bahkan lebih daripada uang. Uang kita bisa cari, kita bisa menghasilkan uang lebih lagi, tetapi waktu kalau hilang, saudara. Ya, karena itu biarlah hidup kita mempunyai tujuan, mempunyai fokus yang tepat sesuai dengan panggilan, dan kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Contoh saudara, jangan bergaul dengan orang-orang yang membawa kehidupan kita lebih ke bawah gitu ya. Orang-orang yang tidak punya visi yang bukan berarti kita tidak boleh kenal tapi jangan bergaul meluang selalu bersama-sama seperti itu, saudara-saudara. Dan jangan berjam-jam di depan komputer, di depan TV ya, untuk main game, untuk nonton hal-hal yang tidak baik, yang tidak kudus. Jangan, saudara, jangan sia-siakan waktumu seperti itu. Jangan gosip berjam-jam ya, yang akhirnya tidak membawa sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, saudara. Tapi sebaliknya, kita bisa mempergunakan waktu kita untuk investasikan untuk hal-hal yang rohani. Karena firman Tuhan mengatakan persekutuan kita dengan Tuhan itu gak pernah sia-sia, saudara-saudara. Biarlah setiap kita berkarya. Kembangkan talenta yang Tuhan telah titipkan dalam hidupmu. Pertajam, ambil kelas lebih lagi, belajar lebih lagi. Jangan berhenti belajar, saudara. Ya, saya pun saat ini sering juga belajar dari YouTube, dari seminar, bahkan dari anak-anak saya, saudara. Tetap terus belajar. Ya, berjalan dalam panggilan kita. Biarlah kita terus lebih lagi berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan telah karuniakan dalam hidup saudara dan saya. Investasikanlah hidup kita berjalan bersama Tuhan. Jangan kita mengabaikan hidup, jangan sia-siakan hidup dan waktu yang Tuhan telah berikan. Yang kedua, saudara, adalah mulai bikin target jangka pendek dan jangka panjang ya. Efesus 5 ayat 15 dan 16 firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, biarlah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghabiskan waktu. Karena saudara, waktu adalah pemberian yang luar biasa, anugerah daripada Tuhan. Setiap kita mendapat waktu yang sama, satu hari 24 jam. Ya, bagaimana kita mempergunakannya itu yang akan membuat kita berhasil atau tidaknya, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan dengan 24 jam yang Tuhan berikan di tangan kita? Apakah kita melakukannya dengan bijak? Dan saya berdoa, biarlah setiap kita, saudara dan saya, menggunakan waktu kita dengan baik, dengan bijak, saudara. Mari kita perhatikan dengan seksama, investasikan waktu, mulai bikin rancangan jangka pendek dan jangka panjang.
Bapak yang sederhana ini yang telah pulang bersama Bapa di surga. Saudara, saya mau katakan namanya Brother Subra. Saya call him Brother Subra. Tapi namanya berganti setelah terima Tuhan menjadi Brother Simon, saudara. Bapak ini, saudara, yang luar biasa. Dia membuat rancangan jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu jangka panjangnya adalah memberikan anak-anaknya kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saudara yang dikasihi, melalui perjalanan yang panjang, melalui kehidupan yang sulit, saudara, bukan mudah, bukan dalam kelimpahan. Dia menyekolahkan kelima anak-anaknya. Bahkan sekarang anaknya yang tertua telah menjadi hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai Tuhan luar biasa melayani jiwa-jiwa, melayani generasi muda. Dia menjadi pastor di Malaysia, saudara. Dan inilah kerinduan daripada bapaknya yang membuat rancangan jangka panjang dan bekerja dengan baik untuk itu dan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya walaupun pada saat graduation anaknya berkata, my dad was not there, ayah saya tidak bisa hadir di situ, tapi maminya ada. Tapi saudara, saya percaya sungguh dia boleh ada sebagaimana ada karena ayahnya menginvestasikan waktunya di dalam Tuhan dan melihat dengan visi yang jauh untuk anak-anaknya, saudara-saudara. Bahkan saudara, dia waktu sebelum meninggal, dia meninggal di dalam pelukan istrinya. Brother Simon meninggal dalam pelukan istrinya. Dan ini yang dia katakan kepada istrinya, don't worry Stephen, itu adalah anak yang tertua, will take care of the family. Dia katakan jangan takut, karena anak kita yang tertua akan menjaga keluarga ini. Saya waktu dengar gitu, I was just so touched, ya, terharu sekali. Seseorang, a man with a vision, seorang yang sederhana, tetapi dia telah mempersiapkan anaknya. Bukan karena dia orang yang kaya, yang no, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia senantiasa berjalan dengan Tuhan, karena dia selalu mengutamakan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia tahu apa yang telah dia persiapkan itu adalah warisan rohani yang dia berikan. Hari ini saudara, mari kita mempersiapkan diri, investasikan waktu kita untuk hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Mulai membuat jangka panjang, jangka pendek apa yang harus kita lakukan. Mulai mempergunakan waktu dengan baik. Dan saya percaya saudara, waktu kita melakukan itu, one day ya, kita tahu kita akan meninggalkan warisan rohani yang luar biasa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kalau saat ini Engkau telah memberikan waktu yang Kau berikan kepada setiap kami, Engkau memberikan anugerah-Mu, Engkau telah memberikan talenta, Engkau telah memberikan kesehatan, memberikan segala potensi karunia yang kami boleh miliki Tuhan. Biarlah hari-hari ini lebih lagi kami bisa menginvestasikan hidup kami di dalam hal-hal yang rohani, hal-hal yang bersifat kekekalan, berjalan bersama Engkau. Kami boleh mengembangkan talenta yang Kau berikan ya Tuhan, mempertajam panggilan kami di dalam Engkau Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah apa yang kami lakukan setiap hari Tuhan untuk membangun sesuatu generasi yang kuat, generasi muda yang kuat, anak-anak, cucu, cicit yang kuat yang Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan bersama-sama Engkau tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus terus menuntun, memberi kekuatan, memberi hikmat sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami setiap hari, memikirkan hal-hal semua yang datang daripada-Mu, sehingga apa yang kami lakukan
Tuhan, Engkau sendiri yang membuat kami berhasil, membuat kami, hidup kami dipakai untuk kemuliaan-Mu. Dan hamba berdoa dari tempat ini saat ini, kalau ada di antara hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang kekurangan iman, hamba berdoa biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada. Hadirlah di tempat mereka, jamahlah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan. Kalau ada saat ini hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan yang lemah, baik secara fisik, secara rohani, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan.